Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Halimah dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran, materi teks berita untuk sekolah menengah pertama. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang informasi mengenai segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Di dalam hal ini, informasi yang ada di teks berita harus sesuai dengan fakta yang terjadi. Tujuan teks berita. Teks berita memiliki tujuan, yaitu memberi informasi dan menambah pengetahuan kepada halayak ramai mengenai peristiwa yang baru saja berlangsung atau yang dapat menarik perhatian orang banyak. Berita telah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Unsur-unsur teks berita yang pertama ada what, apa. Unsur berita apa ini memiliki fungsi yaitu menjelaskan hal atau peristiwa yang diberitakan. Kedua, where, di mana. Unsur berita di mana menjelaskan tempat atau lokasi terjadinya peristiwa yang diberitakan. Ketiga, when, kapan. Unsur berita kapan menjelaskan waktu terjadinya peristiwa yang diberitakan. Yang keempat, who, siapa. Unsur berita siapa menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dengan peristiwa yang diberitakan. Yang kelima, why, mengapa. Unsur berita mengapa memiliki fungsi yaitu menjelaskan sebab atau ulasan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Yang keenam, how, bagaimana. Unsur berita how memiliki fungsi menjelaskan proses, cara, perbuatan, tanggapan, atau penilaian yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Struktur teks berita. Teks berita memiliki struktur yang terdiri dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Kepala berita memiliki lingkup pembahasan atau informasi yang penting atau lebih besar. Artinya, ada banyak informasi yang dijelaskan di bagian ini. Umumnya, dalam struktur ini mengandung beberapa unsur, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, tubuh berita. Di dalam struktur atau tubuh berita ini berisi penjelasan mengenai informasi yang telah disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian ini biasanya berisi penjelasan informasi dengan unsur berita, mengapa, dan bagaimana. Yang terakhir, ekor berita. Ekor berita berisi informasi yang bersifat tambahan. Jenis teks berita. Yang pertama, teks berita cetak, yaitu teks berita yang disampaikan dalam bentuk lembaran kertas, contohnya koran dan majalah. Yang kedua, teks berita digital, yaitu sebuah teks berita yang disampaikan melalui alat digital atau elektronik. Contohnya, teks berita yang terdapat di internet. Kaidah kebahasaan teks berita. 1. Menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa yang sudah memenuhi aturan atau kaidah yang berbaku. Pada umumnya, bahasa baku digunakan dalam hal resmi. Kedua, menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan apa yang diujarkan orang secara cermat. Biasanya ditandai dengan tanda petik 2. 3. Menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas yang berfungsi menghubungkan dua kata atau kalimat. Dalam teks berita menggunakan konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang berkaitan dengan waktu. 4. Menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis verba yang menerangkan suatu respon atau reaksi terhadap suatu kejadian atau aktivitas. 5.
menggunakan kata keterangan waktu atau tempat. Langkah-langkah menulis teks berita. 1. Menentukan inti informasi. Informasi yang layak diangkat menjadi berita harus memenuhi beberapa syarat, yaitu faktual, aktual, dan fungsional. Yang kedua, menyusun kerangka berita. Setelah menentukan informasi yang layak, langkah berikutnya adalah menyusun kerangka yang dapat disusun dengan menentukan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 3. Mengembangkan kerangka. Jika kerangka sudah dibuat, langkah berikutnya adalah mengembangkannya menjadi tulisan yang utuh. Hal ini sesuai dengan struktur berita, yaitu kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Yang terakhir, menentukan judul berita. Judul yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu akurat, jelas, ringkas, mencerminkan isi berita, menarik pembaca, dan bermakna tunggal, tidak ambigu. Demikian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.